Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan ngaji kita, yaitu tentang faidah-faidah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya ta'asurata annaha sababun liqurbil abdi minhu yaumal qiyamah. Faedah membaca sholawat kepada Rasulullah yang ke-12 adalah sholawat menjadi sebab dekatnya hamba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Kalau kita memperbanyak sholawat, maka kita kelak dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Asal sata asrota anda takumu maqama sodaqati lidil usroti. Yang ke-13 adalah sholawat itu menjadi makom atau tempat menempati sodakoh bagi orang, yaitu orang yang tidak punya. Orang yang tidak punya membaca sholawat itu menjadi sodakohnya orang yang tidak punya. Bagi orang yang kesulitan untuk bersedekah, maka sodakohnya adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga orang yang punya, orang yang bisa bersedekah, membantu fakir miskin dan seterusnya. Orang fakir, orang miskin, membantu untuk sarana pendidikan, sarana ibadah dan seterusnya, itu juga menjadi sedekah. Membaca sholawat adalah juga menjadi sedekah, amal yang baik bagi mereka, bagi kita semua. Arabi'ata asyrota ana sababun liqada'il hawaiji. Yang ke-14 adalah sholawat adalah menjadi sebab dikabulkannya hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Kita semua pasti mempunyai hajat untuk anak, untuk keluarga, hajat untuk masyarakat, hajat untuk orang banyak. Apabila kita mempunyai hajat, maka malah kita semua secara bersama-sama atau secara sendirian di rumah kita masing-masing untuk selalu bisa membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-khamisat asrata anha sababun li sholatillahi alal musalli wa sholati malaikatihi alaihi. Faedah yang ke-15 adalah membaca sholat menjadi sebab Allah memberikan sholawat keselamatan kepada orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah, dan juga sebagai sholawat kepada para malaikat-malaikatnya kepadanya. Jadi kalau kita membaca sholawat kepada Rasulullah, maka kita juga didoakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mereka mendoakan kepada kita semua. As-sadisata asyrata anha zakatun lil musalli wa taharatun lahu. Yang ke-16, sholawat adalah menjadi pembersih bagi orang yang membacanya dan menjadi penyuci orang yang membacanya. Jadi sholawat itu menjadi pembersih dan penyuci bagi kita semua. Kalau kita membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bersih dari dosa, maka kita suci dari dosa. Artinya sholawat itu bisa membersihkan dosa-dosa kita semua, dibersihkan, disucikan dengan barokahnya sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asabi'ata surata anna sababun litabsyiril abdi bil jannati qabla mautihi. Yang ke-17 adalah sebelum matinya seseorang, maka ia membaca sholat menjadi itu bebunga, kabar gembira bagi hambanya, ia ditunjukkan oleh surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mati ia ditunjukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan barokahnya sholawat. Dzikruhu dzakaru al-hafidhu Abu Musa fi kitabih. Dzakarahu al-hafidh Abu Musa fi kitabih wa dzakarahu fi hadisan. Disebutkan hal tersebut, yaitu faedah sholawat dari 1 sampai 17 disebutkan oleh yaitu al-hafidh Abu Musa di dalam kitabnya Abu Musa. Dalam kitabnya di situ ada beberapa hadis-hadis. Asaminata asrata ana sababun lin najati min ahwal yaumil qiyamati. Dzakarahu Abu Musa wa dzakarahu fi hadisan. Yang ke-18 faedah sholawat adalah
bahwasanya membaca sholawat adalah menjadi sebab kita semua selamat dari, yaitu dari coba-coba, ahwal dari coba-coba, yaitu dari buruknya coba pada hari kiamat. Atas asrota anha sababun liradin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal musolli wal musallim alaihi. Yang ke-19 adalah membaca sholawat menjadi sebab dijawabnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang membaca sholawat dan orang yang membawa salam kepada Rasulullah. Rasulullah juga memberi doa, menjawab doa sholawat dan salam orang-orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah. Berarti kita semua didoakan oleh Rasulullah, kita semua dijawab doa kita oleh Rasulullah dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-isruna anha sababun lidadakuril abdi manusihi annahu sababun lidadakuril abdi manusihi, yaitu faedah sholawat adalah sebab kita semua menjadi hamba yang ingat daripada sesuatu yang kita lupa. Apabila kita lupa, maka kita membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita menjadi ingat. Al-hadiyata wal ishrun ana sababun liti bil majlisi. Yang ke-21, faedah membaca sholawat adalah sholawat menjadi sebab untuk majelis yang barokah, majelis yang baik. Wa alla yauda hasratan ala alihi yaumal qiyamah, dan ia tidak menjadi orang yang hina. Orang yang membaca sholawat tidak menjadi orang yang hina pada hari kiamat, orang yang rugi pada hari kiamat. Berarti membaca sholawat adalah keberuntungan menjadi majelis yang barokah, majelis yang baik. Azaniyata wal isuruna anha sababun nafil faqri. Yang ke-22, faedah sholawat adalah menjadi sebab untuk menghapus kefakiran, kekurangan. Apabila tidak dalam keadaan kekurangan, kefakiran, maka kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kefakiran kita insya Allah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal syatawal isuruna anha tanfi anil abdi ismal bakhli idza shalla alaihi inda dzikrihi. Yang ke-23 adalah membaca sholawat adalah menafikan atau menghilangkan hamba yang dikatakan hamba itu sebagai orang yang bakhil apabila ia membaca sholawat kepada Rasulullah ketika mengingatnya. Artinya kalau kita mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Apabila kita tidak pernah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk kategori orang yang bakhil, orang yang kikir. Ar-rabi'ata wal isruna najaduhu minad-du'a yalihi birahmil anfi idza tarakaha inda dzikrihi. Yang ke-24 adalah faedah sholawat adalah apa itu? Doanya selamat. Ya, doanya selamat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia meninggalkan doa dengan tidak meninggalkan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka doanya tidak dikabulkan. Apabila ia membaca sholawat kepada Rasulullah, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian untuk manfaat membaca sholawat. Episode yang kedua kita uji berikutnya, yaitu barokah sholawat, manfaat sholawat untuk episode berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga kita selalu mendapat taufik, hidayah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, kita mampu untuk selalu istiqomah melanggengkan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Di dunia kita mendapat keberuntungan, kebahagiaan, dan di akhirat kelak nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.